Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, lalu kalian juga tetap semangat belajarnya, dan tetap selalu untuk jaga kebersihan dan cuci tangan kalian selalu ya. Nah, hari ini kita itu sudah masuk di bab kedua, yaitu di sini tentang perakitan, pengujian, dan evaluasi produk. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perakitan. Untuk itu, kalian simak baik-baik penjelasan yang akan saya sampaikan ya. Di sini ada tahap perakitan. Jadi yang pertama adalah pengertiannya, bahwa perakitan itu adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, di sini kegiatan perakitan itu adalah kegiatan penggabungan dua buah bagian atau lebih sehingga membentuk produk jadi. Nah, sistem perakitan didefinisikan sebagai suatu sistem terintegrasi dari mesin dan operator yang melakukan konstruksi subsistem atau produk jadi dengan karakteristik tertentu. Nah, di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa produk barang dan jasa akan terwujud setelah adanya proses perakitan. Nah, biasanya perakitan itu tidak hanya dilakukan sebagai sebuah rangkaian pekerjaan saja, namun ada fungsi utamanya adalah untuk menggabungkan komponen, material penyambung, dan subperakitan menjadi barang jadi. Oleh karenanya, fungsi perakitan ini terdiri atas 3 unsur, di mana ketiga unsur fungsi perakitan yaitu adalah menyiapkan komponen, lalu menggabungkan komponen-komponennya, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, lalu selanjutnya di sini itu ada metode perakitan produk. Nah, sebelumnya dalam produksi massal itu proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, lalu ada penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini itu ada 3. Ada perakitan yang dapat ditukar-tukar, lalu ada perakitan dengan pemilihan, dan yang terakhir adalah perakitan secara individual. Untuk metode yang pertama ini, perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, di sini bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Keuntungan bila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponennya itu lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Nah, akan tetapi di sini kerugiannya kita itu harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Yang kedua di sini adalah perakitan dengan pemilihan. Kalau metode pemilihan ini, komponen-komponennya itu juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada batasan-batasan ukurannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada metode perakitan secara individual. Di sini perakitan individual itu dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya atau pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Nah, salah satu komponen yang berpasangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu,
kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Jadi istilahnya ukurannya itu harus sama. Lanjut, di sini ada dua macam perakitan dan juga jenis perakitan. Di sini sama-sama ada dua. Untuk dua macam perakitan itu, di sini yang pertama ada perakitan manual. Kalau perakitan manual, yaitu adalah perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Nah, lalu yang kedua di sini adalah perakitan otomatis. Kalau perakitan otomatis, jadi perakitannya itu dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatisasi, elektronik, mekanik. Lalu ada gabungan mekanik dan elektronik, yaitu mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Nah, di sini contohnya adalah pada perakitan mobil, lalu perusahaan perakitan mobil memiliki, di mana perusahaan perakitan mobil itu memiliki 160 robot multitasking untuk memasang bagian-bagian kendaraan. Nah, tampak terlihat robot memasang kursi depan dengan akurasi tinggi. Nah, jadi contohnya itu adalah perakitan mobil pada perakitan otomatis. Lalu di sini ada jenis perakitan yang dibedakan menjadi dua, ada perakitan tunggal dan perakitan produk seri. Kalau perakitan tunggal, dia itu adalah perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Lalu kalau perakitan produk seri, jadi di sini bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dia itu adalah perakitan yang dibuat dengan jumlah massal dalam satu bentuk dan ukuran yang sama. Nah, contohnya adalah perakitan produk elektronik, perakitan mobil, dan juga perakitan motor. Lalu di sini ada desain untuk perakitan. Desain perakitan produk atau barang itu biasanya disebut Design for Manufacturability atau DFM, yaitu desain produk untuk semua aspek dari proses manufaktur dalam rangka untuk mengoptimalkan kemampuan manufaktur dari desain awal. Nah, tujuan desain ini biasanya itu adalah untuk meningkatkan mutu produk, lalu mengurangi biaya produk, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Nah, biaya produk yang dipertimbangkan itu biasanya adalah biaya komponen yang dikeluarkan, lalu ada biaya perakitan dan juga biaya tak terduga. Nah, di sini yang terakhir untuk perakitan, dalam kegiatan perakitan itu adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitannya. Yang pertama di sini adalah jenis bahan yang mengalami perakitan. Nah, jadi di sini jenis bahan itu perlu diketahui bagaimana sifat atau karakteristiknya untuk mempermudah kita dalam melakukan proses penyambungan. Nah, yang kedua adalah kekuatan yang dibutuhkan. Nah, pertimbangan kekuatan ini harus didasarkan pada tingkat kekuatan barang. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk membantu proses kerja yang sesuai agar barang tidak mudah rusak. Lalu yang ketiga adalah pemilihan metode perakitan. Nah, sama halnya dengan pemilihan kekuatan yang dibutuhkan. Jadi di sini pemilihan metode perakitan itu juga dibutuhkan untuk menjaga barang agar tidak mudah rusak karena pada saat metode perakitannya itu mungkin kurang sesuai. Lalu ada penggunaan alat bahan bantu perakitan. Nah, di sini besar kecilnya atau banyaknya alat bantu untuk perakitan juga harus atau perlu diperhatikan. Biasanya ini adalah untuk membantu proses perakitan itu agar lebih mudah dilakukan. Lalu ada toleransi. Nah, toleransi itu harus dipertimbangkan untuk mengganti sebuah komponen dengan komponen lain. Lalu ada bentuk atau tampilan, di mana tampilan ini sangat mempengaruhi yang namanya nilai jual produk. Oleh itu, di sini desain awal harus dilakukan
sebaik mungkin dan perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari konsumen. Lalu setelah itu ada yang namanya ergonomis. Untuk ergonomis, jadi di sini dalam perakitan, ergonomis itu merupakan kesesuaian produk dengan kenyamanan konsumen. Jadi kita harus menyesuaikan produk dengan kenyamanan bagi para konsumen kita nantinya. Lalu yang terakhir itu adalah finishing. Nah, finishing ini adalah bagian penting karena dalam finishing ini akan menambah nilai tambah dari segi tampilan produk yang kita buat. Nah, untuk itu materi hari ini cukup sampai di sini. Mungkin jika kalian ada pertanyaan atau kalian belum paham, kalian bisa langsung komen dan kalian juga bisa langsung WA bertanya kepada Bu Lia. Nah, untuk tugasnya silakan kalian cari contoh usaha perakitan minimal 2. Nah, nanti setelah kalian sudah mendapatkan contohnya, kalian jelaskan bagaimana proses dalam perakitan produk tersebut. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.